Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 908. Mayat hidup ini aneh, masing-masing dengan aura menyeramkan, dan yang terlemah sebanding dengan karakter di alam roda roh. Dan beberapa yang kuat sudah cukup untuk menyaingi Kaisar Dunia Xuanzao. Ini juga membuat Yuan Lining sangat menyadari betapa menakutkannya Ming kecil ini sebagai salah satu dari 9 tempat terlarang paling berbahaya di kota kematian. Jika bukan karena Sui kali ini, dia tidak akan pernah mengambil risiko. Namun, yang meyakinkan Yuan Lining adalah bahwa saat dia mengikutinya, undet itu tampaknya takut dan mundur, tidak berani mendekat sama sekali. Kekuatan hukum penjara gelap sangat luar biasa. Yuan Lining diam-diam berkata, segera, keduanya tiba di depan gerbang kota kuno Xiaomingdu yang menjulang tinggi. Gerbang kota setinggi 100 kaki, dengan patung batu hitam berdiri di setiap sisi, seekor anjing hitam besar dengan 9 kepala di sebelah kiri, dan seekor katak besar berkaki 3 di sebelah kanan. Hanya gambar mengerikan itu yang membuat orang bergidik. Xiaoming mengalami kecelakaan. Su Yi tiba-tiba mengeluarkan suara. Dia melirik kedua patung batu itu dan mengerutkan kening. Ada celah di antara 9 kepala anjing neraka. Sepasang mata dari 3 kodok paling banyak benar-benar hancur. Kedua patung batu ini mengomunikasikan kekuatan aturan asli dari bawah tanah Xiaomingdu, dan dapat diubah menjadi formasi pertahanan yang ketat untuk mencegah orang luar masuk. Tapi sekarang, kedua patung batu itu telah dihancurkan. Dengan kata lain, saat ini, tanpa dua patung batu yang ada di kota ini, siapapun dapat masuk dan keluar dari Xiaomingdu. Tampaknya sebelum kita, seseorang telah membobol Xiaomingdu sebelumnya, dan Kaisar Umum dari alam misterius tidak dapat melanggar aturan dan kekuatan yang tercakup di sini, kecuali menggunakan harta rahasia yang sangat kuat. Mata Su Yi berkilat, aneh, siapa yang melakukan ini? Yuan Lining juga terkejut saat mendengar kata-kata itu. Masuk dan lihat, kata Su Yi dan memasuki gerbang kota. Yuan Lining tercengang, mengetahui sesuatu telah terjadi di sini, mengapa dia pergi ke sana? Apakah orang ini tidak tahu apa itu ketakutan? Setelah ragu-ragu sejenak, Yuan Lining mengertakkan gigi dan mengikuti. Di dunia bawah kecil, ada bangunan kuno yang runtuh dan runtuh di mana-mana. Itu tidak sama seperti dulu. Su Yi bergumam. Di masa lalu, Xiaoming mengumpulkan banyak roh jahat yang menakutkan dengan kebijaksanaan, dan setiap roh jahat yang menakutkan juga melekat pada roh jahat berskala besar. Seperti mayat hidup, hantu, setan, del. Dunia bawah kecil ini juga sangat hidup, seperti alam hantu yang sebenarnya. Saat itu, hampir tidak ada yang berani datang ke Xiaomingdu untuk semua kaisar yang memasuki kota kematian. Karena terlalu banyak roh jahat yang mengerikan berkumpul di sini, dan mereka lebih kuat dari satu sama lain. Kemudian, ketika Su Yi pergi ke Xiaomingdu, dia hanya memenggal 33 roh jahat tingkat kaisar, dan membantu pohon anggur iblis yang menjangkau langit untuk menduduki inti bangunan kota, Wangtian. Sejak itu, pohon anggur iblis telah menjadi penguasa dunia bawah kecil ini. Tapi sekarang saya datang lagi, ada pemandangan suram di Xiaomingdu. Jangan bicara tentang roh-roh jahat yang menakutkan itu, bahkan hantu kecil sekalipun. Su Yi tidak berhenti, dan langsung pergi ke kedalaman Xiaomingdu. Segera, sebuah paviliun dengan ketinggian 100 kaki muncul di depan mata. Paviliun itu berbentuk segi 8, dan seluruh tubuhnya hitam seperti tinta. Di dalam, tampaknya menonjol dari keramaian. Wang Tianlou, pedalaman inti Xiaomingdu. Sedemikian rupa sehingga paviliun ini telah menjadi tanah terberkati, kelas 1 di mata para pembudidaya jahat. Disinilah Su Yi memenggal kepala roh jahat yang menakutkan yang disebut Tuan Jiwa Darah, dan membantu Tong Tian Demon Fin memenangkan menara Wangtian. Tetapi ketika dia tiba di sini, Su Yi tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak retakan yang mengejutkan di permukaan menara Wangtian, yang tingginya 100 kaki, seolah-olah dia telah dibombardir dengan parah. Di bawah menara Wangtian, dalam jarak 100 meter, tanahnya retak, berserakan dengan banyak mayat yang rusak, dan noda darah ada di mana-mana. Su Yi menatap mayat yang rusak sejenak, mengerutkan kening lebih parah. Dia melihat sekilas bahwa mayat-mayat itu berasal dari para pembudidaya jahat dari kelas kerajaan. Dan, melihat warna dan nafas dari noda darah di tanah, para pembudidaya jahat ini jelas mati tadi malam. Setelah itu, Su Yi melihat kembali ke Wang Tianlou, dan segera membuat penemuan baru. Paviliun kuno ini disegel oleh kekuatan hukum yang tak terlihat. Hukum pembakaran keheningan, ini adalah kekuatan Dao Agung yang lahir dari salah satu dari 9 pantangan Hades, penguasa keheningan Fan King. Mata Su Yi sedikit menyipit, mungkinkah kekuatan pengadilan ilahi Xuanming memasuki tempat ini tadi malam? Sambil memikirkannya, dia sudah melangkah menuju Wang Tianlou. Di bagian bawah Wang Tianlou, di kuil yang gelap, sebuah lampu perunggu bersinar redup.
Tanah dipenuhi darah dan air, dan berbagai perabotan di aula telah lama dihancurkan dan berubah menjadi berantakan. Tidak satu pun. Suara bocah itu serak, matanya merah dan bengkak, wajahnya penuh amarah dan kekhawatiran, dan air mata menggenang di matanya. Di depannya, ada Ivy yang terbakar dan rusak. Di atas Ivy, sosok pria ilusi muncul. Pria itu terlihat kurus, dan sosok ilusi itu berubah dengan hebat, seolah-olah akan terfragmentasi dan menghilang kapan saja. Kamu sudah dewasa, kenapa kamu menangis? Pria itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Bocah itu menyeka air matanya dengan keras, tetapi ketika dia melihat sisa jiwa pria itu yang akan runtuh, dia merasa sedih dan matanya menjadi merah lagi. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Muer, tidak banyak waktu, kamu harus mendengarkan baik-baik, aku akan melakukan yang terbaik sebentar lagi, dan mengirimmu untuk melarikan diri dari Wang Tianlou ini, dan menunggu pelarianmu. Setelah itu, kamu bisa meninggalkan Xiao Minggu secepat mungkin dengan tongkat yang kutinggalkan ini, lebih cepat lebih baik. Bocah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Aku ingin tetap di sisi Tuan. Ini perintah. Suara pria itu menjadi tegas, jika kamu hidup, aku bisa mati dengan tenang. Baru-baru ini, banyak biksu yang kuat datang dari dunia luar. Jika kamu bisa melihat mereka, minta mereka untuk membawamu bersama mereka. Kamu tinggalkan kota ini kematian sia-sia, dan jika Anda tidak menjadi kaisar di masa depan, Anda tidak diizinkan masuk ke kota kematian sia-sia lagi. Ekspresi anak laki-laki itu berubah. Matanya kosong, dan dia berkata, tapi guru sudah pergi, apa yang saya lakukan, guru? Melihat murid yang dibesarkan sendiri, mata pria itu melembut, dan berkata, Muer, tidakkah kamu ingin pergi ke dunia luar kota untuk melihatnya? Selama bertahun-tahun, saya telah membantu Anda menyempurnakan kekuatan jahat di tubuh Anda, dan Anda tidak akan lagi terbelenggu oleh kekuatan aturan kota mati, dan Anda akan pergi ke dunia luar di masa depan. Dengan latar belakang Anda dapat memuja masuk. Berlatihlah dengan kekuatan spiritual yang kuat. Pria itu memperingatkan dengan suara hangat, suaranya semakin lemah dan semakin lemah. Juga, jangan berpikir tentang balas dendam untukku, kamu adalah kaisar, dan kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi lawan dari orang-orang itu, kecuali. Remaja itu mendengar ini dan bertanya dengan cemas, Tuan, kecuali apa? Mata pria itu rumit, dan dia menghela nafas kecuali, Tuan Xuanjun masih hidup, mungkin ada kesempatan untuk mencegah Hades muncul kembali di dunia. Remaja itu tiba-tiba kecewa dan wajahnya sedih. Beberapa tahun yang lalu, dia mendengar dari beberapa orang kuat yang memasuki kota kematian. Meninggal 100 tahun yang lalu. Ketika saya pertama kali mendengar berita itu, guru hampir menjadi gila, cemas seperti orang gila, sedih seperti orang gila, dan pernah duduk sendirian selama 10 hari 10 malam, kehilangan jiwanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu betapa sedihnya guru pada awalnya. Tetapi sejak saat itu, remaja tersebut menemukan bahwa tuannya telah berubah, dan dia menjadi suka minum, suka diam dalam keadaan linglung, dan terkadang marah yang tidak bisa dijelaskan. Sejak saat itulah remaja itu tahu bahwa di hati sang master, Master Pedang Xuanjun itu seperti seorang master dan seorang ayah. Tapi dia masih tidak mengerti mengapa tuannya sangat sedih saat itu, bukankah itu normal untuk hidup dan mati. Dan sekarang, ketika dia melihat bahwa tuannya menderita dan hendak meninggalkannya, pemuda itu tiba-tiba memahami perasaan tuannya ketika dia mengetahui bahwa guru pedang Xuanjun jahat. Kesedihan, kecemasan, kebencian, mania. Sepertinya hatiku hancur berkeping-keping, dan rasa sakitnya diambang kehancuran. Pria muda itu menstabilkan pikirannya, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, Tuan, bajingan dari pengadilan ilahi Xuanming itu tiba-tiba terbunuh tadi malam, dan saya harus memaksa Anda untuk memberitahu siapa yang sebenarnya membantu Anda menempatinya saat itu. Ini Minggu kecil, katamu. Apakah mereka menanyakan tentang berita tentang Tuan Pedang Xuanjun? Tetapi mereka tidak yakin apakah itu benar atau tidak, jadi mereka tiba-tiba membunuh mereka tadi malam dan memaksamu untuk menceritakan apa yang terjadi saat itu. Pria itu terdiam sesaat, lalu menghela nafas, apa gunanya membicarakan ini sekarang? Muer, jangan tunda lagi, ambil tongkat itu, dan aku akan membawamu pergi. Anak laki-laki itu penuh dengan kesedihan dan sangat enggan. Pada saat ini, desahan terdengar di aula yang gelap dan berdarah ini. Kingteng kecil, akulah yang menjatuhkanmu. Bocah itu membeku, menunjukkan tatapan waspada, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan tajam, siapa? Pria itu tampak seperti disambar petir. Apakah Anda mengatakan? Pria itu gemetar, mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan melihat ke pintu masuk aula. Melihat cahaya dan bayangan lampu perunggu, sesosok tubuh kokoh masuk ke aula yang gelap dan berantakan ini. Ini adalah pemuda asing berjubah, dengan wajah tampan dan temperamen acuh tak acuh. Berhenti. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Melihat Suyi berjalan menuju tuannya, pemuda itu mau tidak mau memarahinya dengan tajam, siap untuk pergi. Suyi melihat semangat kepahlawanan di antara alis anak laki-laki itu,
dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah ini murid yang kamu terima? Kepribadian seperti itu sangat mirip denganmu saat itu. Satu kalimat membuat pria itu tercengang, menatap Su Yi lagi, dan bertanya dengan ragu, siapa kamu? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 909. Di istana yang redup, Su Yi memandangi jiwa pria yang akan runtuh itu, menunjuk ke labu safir 3 inci di pinggangnya, dan berkata, apakah kamu masih mengenalinya? Mata pria itu tiba-tiba melebar, dan dia berkata, harta karun ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Mungkinkah kamu adalah Tuan Su? Tidak jauh dari situ, bocah yang tadinya waspada juga tersambar petir, Tuan Su. Su Yi menghela nafas pelan, tidak heran kamu tidak mengenaliku karena kamu terluka seperti ini. Pria di depannya diubah oleh sisa pohon anggur hantu, bernama King Teng. Pria itu tiba-tiba bersemangat dan berkata, Tuan Su, ternyata itu benar-benar Anda, saya tahu Anda tidak akan mati tanpa alasan. Hebat, hebat. Saat ini, dia sangat gembira, seperti anak kecil, dia tidak menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan di hatinya. Pria muda itu tercengang dan bergumam, bagaimana bisa Tuan Xuanjun, bagaimana dia hanya bisa berkultivasi di alam roda roh. Muer, apa yang kamu tahu? King Teng memarahi, ini hanya tipuan Guru Su. Sebuah tipuan. Pria muda itu menggosok matanya dan tampak bingung. Su Yi tidak tega menjelaskan ini. Dia melangkah maju, membalik telapak tangan dan jarinya, dan benih hijau muncul. Dia berkata dengan hangat, masuk dulu dan gabungkan tubuh jiwamu. Ivy mengangguk tanpa ragu, dan melompat ke benih biru. Tiba-tiba, tubuh jiwanya yang akan hancur diselimuti kehangatan sumber kekuatan dunia dan dengan cepat diperbaiki. Tuan Su, mengapa kamu ada di sini? Tanya Ivy. Dia begitu bersemangat dan penuh kegembiraan sehingga depresi dan keputusasaan sebelumnya telah lama hilang. Aku di sini untuk menemukan Ye Yu. Su Yi berkata, mengeluarkan kursi rotan dan duduk, namun, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu, ceritakan padaku apa yang terjadi tadi malam. King Teng mengambil napas dalam-dalam dan menstabilkan pikirannya sebelum dia berbicara. Orang-orang kereta api datang ke sini hanya untuk mengajukan pertanyaan kepada King Teng. Pada masa itu, siapa yang membantunya menduduki Wang Tianlou, ibu kota Xiaoming? Ivy menolak menjawab, sehingga terjadi konflik. Dalam pertempuran sengit, petugas kereta api memegang penguasa keheningan yang membara, salah satu dari 9 Hades terlarang, dan menekan aturan asli yang tercakup dalam dunia bawah kecil dalam satu gerakan, membunuh 9 Kaisar King Teng. Langkah diterima. Bahkan King Teng terluka parah, dan tubuh serta tubuhnya dibawa pergi. Setelah mendengarkan, Su Yi tidak bisa menahan nafas dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahu dia jawabannya? King Teng mengatupkan bibirnya dan berkata, tidak mungkin. Aku lebih baik mati daripada mengatakan sepatah kata pun tentang Tuan Su. Su Yi terdiam, dan hatinya tersentuh. Dia mungkin menemukan jawabannya. Dalam analisis terakhir, malapetaka yang diderita King Teng kali ini memang berhubungan dengan dirinya. Karena pada awalnya, dia berada di luar kota Ziluo dan secara pribadi berbicara dengan Jiu Yu Mingya tentang membantu Tong Tian di Menfin menduduki Xiaomingdu. Tidak diragukan lagi, 9 gagak neter pasti telah belajar dari mulut Xier Sheng, bahwa dia akan pergi ke kota kematian kali ini, jadi dia mengirim kekuatan pengadilan ilahi Xuanming tadi malam. Masukkan Xiaomingdu untuk mengidentifikasi diri Anda, dan semua ini, itu membawa bencana besar bagi Ivy. Memikirkan hal ini, Su Yi mau tidak mau merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Kamu bisa yakin, aku akan mengembalikan Taoisme dan Taoismemu, dan balas dendam ini juga harus aku balaskan. Nada suara Su Yi acuh tak acuh. Siapapun yang memahami karakter Master Pedang Xuanjun tahu bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu pasti akan memicu badai berdarah. Bibir King Teng sedikit bergetar, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata dengan cemas, Tuan Su, ketika Anda memasuki tempat ini, apakah Anda melanggar hukum keheningan yang disegel pada kekuatan Wang Tianlou? Su Yi mengangguk dan berkata dengan santai, jangan khawatir, sejak aku melihatmu di sini, aku sudah menebak bahwa alasan mengapa orang-orang pengadilan ilahi Xuanming meninggalkanmu dengan sisa jiwa ini hanya untuk menunggu kedatanganku. Setelah jeda, dia melanjutkan, bukan kebetulan, mereka seharusnya memperhatikan bahwa hukum keheningan yang membara telah dilanggar dan sedang dalam perjalanan. Ivy merasa lega, Tuan Su, siapa Zheng Jian menekan langit, bagaimana mungkin dia tidak melihat ini? King Teng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh harap, Tuan Su, jika memungkinkan, aku berharap bisa melihatmu membunuh bajingan itu dengan mataku sendiri. Su Yi membeku sejenak dan berkata, oke. Tuan Su, bisakah aku ikut denganmu? Tidak jauh dari situ, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, dengan kekaguman dalam gentarnya. Ya, Su Yi mengangguk. Dari kata-kata King Teng barusan, dia sudah tahu bahwa pemuda itu adalah murid King Teng. Awalnya adalah, rumput menelan bintang, yang lahir dari kekuatan aturan sumber Xiaomingdu. Setelah jiwa,
dia dicerahkan oleh King Teng dan diterima sebagai magang, bernama King Mu. Bagian atas paviliun Wang Tian adalah teras besar. Berdiri di sini, Anda dapat melihat lebih dari separuh dunia bawah kecil. Suyi meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri di sisi pagar, minum sendiri. Tidak jauh dari sana, remaja King Mu berdiri di samping benih hijau tempat King Teng berada. Yuan Lining berdiri di sisi lain. Suasananya sunyi. Yuan Lining gugup dan khawatir. Sebelumnya, dia telah menunggu di luar, tidak tahu apa yang Suyi bicarakan dengan pohon anggur iblis yang mencapai langit yang hanya memiliki sisa jiwanya yang tersisa. Dia hanya tahu bahwa Suyi memiliki niat membunuh saat ini dan ingin membunuh. Ini dia. Tiba-tiba, Suyi berbisik. 7 orang. Pemimpinnya adalah seorang Tao setengah baya dengan kulit cerah, mengenakan jubah Tao dan mahkota besi. Dia memegang penggaris giok merah menyala di tangannya dan menginjak awan darah. Untaian kekuatan hukum api milik pembangkit tenaga listrik di alam terpencil yang mendalam bertahan di sekelilingnya. Terlihat samar-samar, di belakang kepalanya, ada bayangan Tao misterius yang menjulang. 3 pengorbanan di pengadilan ilahi Xuanming, pekerja kereta api. Kaisar Dao jahat yang telah memadatkan Suanyou Dautai dan memiliki basis kultivasi tingkat menengah di alam Suanyou. Karakter seperti ini, ditempatkan di dunia hantu saat ini, dapat dianggap sebagai salah satu raksasa teratas, cukup untuk menghalangi sebagian besar pasukan kelas 1 di dunia. 6 orang di belakang petugas kereta api adalah 4 pria dan 2 wanita, dengan penampilan berbeda, dan mereka semua memiliki aura alam Xuanzao. Yang terlemah juga adalah Dao Xing di tahap tengah Xuanzao. Dan yang paling kuat memiliki kekuatan kesempurnaan agung alam Xuanzao. Barisan seperti itu sudah cukup untuk merajalela di Styx. Dengan kedatangan kelompok mereka, suasana yang menakutkan dan dingin menyelimuti daerah itu seolah-olah luar biasa. Remaja, tubuhnya membeku, tetapi dia mengertakkan gigi dan menatap marah ke arah petugas kereta api dan kelompoknya. Tadi malam, orang-orang inilah yang memasuki Xiao Mingdu dan hampir membunuh tuannya. Tubuh halus Yuan Lining juga menegang tiba-tiba, merasakan ancaman datang ke arahnya. Namun, ketika dia melihat sosok tegas dan tenang Suyi, Yuan Lining merasa sangat nyaman. Lord Blackcrow mengharapkannya dengan baik, seseorang datang hari ini. Dari kejauhan, ketika mereka melihat Suyi dan Yuan Lining, petugas kereta api tidak bisa menahan senyum. Dia berkata dengan ringan, "Anak kecil, apakah kamu anggota keluarga Cui yang dikatakan oleh Tuan Gagak Hitam?" King Teng, King Mu dan Yuan Lining semuanya terkejut, keluarga Cui. Suyi mengabaikan ini, menatap King Teng dan berkata, "Tadi malam, apakah 7 rintangan jahat ini yang datang?" Mata Ivy dipenuhi dengan kebencian, dan mengangguk, tepat. Dalam adegan ini, petugas kereta api dan yang lainnya mengerutkan kening. Betapa sombongnya makhluk kecil ini berani menyebut kami jahat. Seorang pria kurus berjubah hitam dengan tombak perunggu di tangannya berkata dengan dingin, "Berkorban untuk Tuhan, menurut saya, tidak perlu berbicara omong kosong sama sekali, lepaskan saja kepala anak ini, dan kembali ke Blackcrow." Tuhan, ya, dia pembunuh, matanya tajam dan dingin, dan dia mengunci Suyi dari kejauhan. "Baiklah, mari kita coba kemampuan anak ini, ingat, jangan ceroboh," kata Lord Blackcrow, "anak ini memiliki asal yang aneh, dan kemungkinan besar dia memiliki kartu truf yang kuat." Pria kereta api itu mengelus dagunya, matanya berkedip-kedip ragu. Ini wajar, dan para pendeta mengetahuinya. Aku, Huo Zeng, tidak bergerak. Selama aku bergerak, tidak peduli siapa lawannya, aku akan melakukan yang terbaik. Pria berjubah hitam yang menyebut dirinya Huo Zeng menyeringai. Suara itu masih bergema, dan pancaran darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Tombak perang perunggu di tangannya terangkat, dan dia mengambil langkah ke udara dan menikam Suyi. Ledakan, kekuatan yang menakutkan membuat mata Yuan Lining mengecil, dan sekilas, dia melihat bahwa pria berjubah hitam, Huo Zeng, adalah seorang kaisar jahat di tahap tengah alam Xuanzao. Menghadapi pukulan ini, mata Suyi bersinar dengan jijik. Sosoknya muncul dari udara tipis dan melompat untuk menemuinya. Saat melihat pemandangan ini, keenam kaisar seperti petugas kereta api di kejauhan semuanya terkejut, menunjukkan ekspresi lucu. Seorang pemuda di alam roda roh berani mengambil inisiatif untuk menghadapi kaisar di tahap tengah alam Xuanzao. Apa perbedaan antara ini dan lalat capung yang mengguncang pohon? Namun, ide ini muncul begitu saja di benak mereka. Dentang. Pada saat itu, tubuh Huo Zeng membeku, dan suasana hati serta jiwanya tertekan oleh teror yang tak terlukiskan. Ki di seluruh tubuhnya stagnan. Darah sepertinya membeku. Rasanya seperti ditatap oleh dewa tertinggi. Pikiran orang kereta api dan kaisar di sampingnya juga bergetar, jiwa mereka dihancurkan oleh palu, dan wajah mereka berubah. Suyi tiba-tiba muncul di depan Huo Zeng. "Angkat tangan kanan Anda dan usap perlahan." Kepala berdarah terlempar ke udara. Tubuh tanpa kepala Huo Zeng dihancurkan oleh kekuatan mengerikan dari pedang Qi yang meledak, dan meledak seperti busa berdarah. Tubuh dan jiwa dihancurkan, dan kepalanya yang terlempar dibawa oleh Suyi. Dengan satu klik jari,
Kaisar menganugerahkan kepala. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 910. Huo Zeng, basis kultivasi jangka menengah Xuanzao Realm, memadatkan, hukum api darah, lengkap. Sebelumnya, alasan mengapa orang-orang kereta api setuju untuk mengizinkan Huo Zeng mengikuti tes adalah karena dia menyukai keputusan Huo Zeng dan tidak akan gegabah. Tetapi siapa yang mengira bahwa, sebentar lagi, Huo Zeng, yang melakukan semua upayanya, akan langsung menundukkan kepalanya. Penonton terdiam. Telapak tangan Yuan Lining sedikit bergetar, dan bibir merah mudanya terbuka. King Mu terkejut, matanya panik, seperti dewa. Dalam benih cangking, King Teng hanya bisa mendesah, ini adalah Guru Su. Anda dapat dengan mudah membunuh kaisar dengan satu klik jari. Corak pria kereta api dan 5 kaisar di belakangnya berubah, dan hati mereka bergetar. Itu adalah kekuatan nyanyian pedang itu. Seseorang berbisik, matanya terbelalak. Saat Sui bergerak, suara pedang misterius muncul, meski menghilang dalam sekejap mata. Kaisar lainnya mengangguk, dan mereka juga memperhatikan ini. Ledakan. Di kejauhan di kehampaan, di antara telapak tangan dan jari Sui, kepala Huo Zeng meledak. Dengan kemampuan kecil ini, kamu tidak bisa tidak mempermalukan dirimu sendiri dengan mengatakan bahwa kamu ingin memenggal kepalaku. Sui berkata dengan ringan. Dia tampak acuh tak acuh, melangkah ke dalam kehampaan, dan berjalan menuju sisi ini. Pria kereta api itu berkata dengan wajah kosong, kamu menatap yang lain, aku akan bertemu teman kecil ini sebentar. Ledakan, suara itu masih bergema, dan sosok kurusnya tiba-tiba memantulkan api di langit, dan kekuatannya meledak seperti tanah longsor dan tsunami. Api misterius mengamuk, membakar langit. Kekuatan mengerikan yang dimiliki alam misterius membuat dunia ini bergetar. Ivy dan Aoki berubah warna menjadi satu. Penguasa pembakaran, salah satu dari 9 larangan Hades. Tadi malam, petugas kereta api menggunakan harta ini untuk mematahkan kekuatan aturan yang dicakup oleh Xiao Mingdu, menyerang tempat ini menjadi sungai darah. Sui menyipitkan matanya dan hendak menembak. Tiba-tiba, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan cahaya dingin menembus langit dan menggantung di dunia. Pada saat ini, mata pria kereta api itu tiba-tiba menyusut. 5 kaisar bernapas dan mati lemas, kulit mereka kesemutan, dan mereka merasakan tekanan dingin dan menggigit yang menakutkan datang. Untungnya, aku akhirnya tiba tepat waktu. Suara lega dan dingin bergema di antara langit dan bumi. Semua mata tertuju. Saya melihat sosok anggun seperti peri, muncul di samping Sui dari udara tipis. Dia terlihat seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun, dengan mata jernih dan kulit jernih, dan dia sengaja mengenakan pakaian polos dan berlengan lebar. Hujan cahaya yang gelap memadat menjadi kelopak bunga, jatuh dari sekeliling tubuhnya yang kokoh dan angkuh, yang juga membuat temperamennya dingin dan menyendiri. Yuan Lining tertegun sejenak, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Sebelum dia datang ke kota kematian, dia telah melihat gadis ini. Pada saat itu, pihak lain tertahan, dengan alis yang lembut, seperti pelayan yang berperilaku baik dan patuh, menemani Sui. Tidak ada yang istimewa dari tubuhnya kecuali penampilannya yang cantik. Tapi saat ini, gadis yang selembut pelayan itu seperti bidadari di langit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keagungan seperti menghadap ke surga. Ketika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda merasa malu dan kagum. Jadi ini adalah kecantikannya yang sebenarnya. Hati Yuan Lining bergetar. Pada saat ini, petugas kereta api dan rombongannya, serta master dan magang King Teng dan King Mu, semuanya merasa heran. Pengunjung itu seperti peri, dan keagungannya seperti dewa. Pria kereta api menahan keinginan untuk menembak dan berbicara dengan suara yang dalam. Dari gadis itu, dia merasakan ancaman yang kuat. Pengunjungnya tentu saja adalah Yuxue. Mata bintangnya dalam dan dingin, dan dia menganggap semua orang yang hadir sebagai bukan apa-apa. Tetapi ketika dia melihat Sui, rasa dingin di matanya tiba-tiba berubah menjadi kelembutan, dan dia berkata dengan lembut, rekan Taois, serahkan orang-orang ini kepadaku untuk menyelesaikannya. Anda harus meminta saran dari Sui. Adegan ini membuat Yuan Lining kesurupan. Wajah para kaisar seperti manusia besi yang diabaikan menjadi sedikit jelek. Sui mengerutkan kening. Namun, karena Yuxue ada di sini, dia tidak perlu direpotkan lagi. Hanya saja, memikirkan pertempuran seperti itu, tetapi menyerahkannya kepada seorang wanita untuk menyelesaikannya, mau tidak mau melukai sedikit harga diri, seperti wajah putih kecil yang bersembunyi di belakang seorang wanita dan makan nasi lunak. Tapi segera, Sui mengangguk dan berkata, baiklah. Bagaimana ini bisa disebut makan nasi lunak? Yuxue jelas diminta untuk melakukannya. Kalaupun dicurigai makan nasi lembek, itu juga disebut makan keras. Yuxue tiba-tiba mengungkapkan senyum dangkal, matanya yang cerah dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sedikit khawatir pada awalnya, khawatir permintaannya akan ditolak, tetapi tampaknya Su Xuanjun secara bertahap menerima dirinya sendiri dan tidak merasa jijik untuk meminta bantuan dirinya sendiri. Pegang benda ini dan waspadalah terhadap kekuatan Burning Ruler. Sui memberikan buku mendengarkan Yusue.
Penguasa pembakaran adalah artefak di tangan Pluto. Tidak peduli seberapa kuat Yuxue, dia masih merupakan artefak, dan tianya Candle dan Yu Deng tidak ada. Ini membuat Suyi sedikit khawatir. Yuxue tertegun. Langkah Suyi yang tidak disengaja membuatnya gembira, dan dia diam-diam berpikir, Su Xuanjun, dia juga peduli dengan keselamatanku. Rekan Taois, aku memiliki hatiku, tapi, untuk membunuh karakter seperti itu, tidak perlu meminjam harta seperti itu. Yuxue tersenyum dan menolak. Su Yi tidak segan. Keduanya berbicara tidak seperti orang lain, membuat wajah para kaisar seperti petugas kereta api di kejauhan semakin jelek. Tapi sekarang, lebih dari satu pemuda di Spirit Wheel telah melakukan ini. Bahkan seorang gadis yang tiba-tiba muncul, menganggap mereka bukan apa-apa. Kamu pergi dan bersihkan anak itu, aku akan membersihkan wanita ini. Wajah petugas kereta api itu pucat, dan dia langsung mulai. Dia menginjak kehampaan, menutupi langit dengan api ilahi, melambaikan Burning Silent Ruler, dan menyerang Yuxue secara langsung. Ledakan, hukum api di langit tiba-tiba muncul, berubah menjadi api penyucian dan menekan. Kekosongan runtuh, penuh dengan lubang. Pada saat ini, api ilahi seperti api penyucian menyelimuti Yuxue sendirian. Mata bintang Yuxue dingin. Dia mengambil langkah dalam kehampaan dan menebas seperti pisau. Ledakan, di atas api penyucian. Keduanya bertabrakan, dan semburan kehancuran yang menghancurkan bumi menyapu 10 arah. Perang pecah. Perlu dicatat bahwa di dunia hantu saat ini, keberadaan Suanyo Jing telah berdiri di puncak jalan menuju Kaisar. Dan orang kereta api itu tidak diragukan lagi lebih mengerikan. Dia memiliki Taoisme di tahap tengah alam neter yang mendalam, memadatkan platform daun neter yang mendalam, dan sekarang bertanggung jawab atas penguasa Fenji, salah satu dari 9 Hades terlarang. Kekuatan ilahi semacam itu secara alami jauh dari karakter biasa di alam neter yang mendalam. Yang lebih mengejutkan adalah metode Yuxue. Terlihat tidak jelas, di belakangnya muncul hantu lampu perunggu perang duniai. Setiap kali lampu berkedip, cahaya lilin yang tidak jelas dan misterius mengalir keluar, menerobos serangan para pekerja kereta api sepanjang jalan. Mendominasi. Pada saat yang sama, membunuh. Pada saat yang sama, kelima kaisar bergabung, masing-masing mengorbankan harta mereka dan membunuh Suyi. Kelima orang ini, yang terkuat di tingkat kesempurnaan besar Realem Xuanzao, dan yang terlemah juga di tengah Xuanzao Realem Daoxing, semuanya adalah raksasa Dao jahat dengan nama-nama terkenal. Mereka tidak hanya memiliki pengalaman tempur, tetapi juga bekerja sama satu sama lain dalam pemahaman diam-diam. Lagi pula, kematian Huo Zeng masih segar di mataku. Siapa yang berani menganggapnya enteng? Ledakan, langit dan bumi bergejolak, matahari dan bulan redup. Menghadapi serangan semacam ini, Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan jarinya, berteriak. Buku mendengarkan kebenaran muncul, dan halaman perunggu setipis sayap jangkrik meledak dengan cahaya dan bayangan warna-warni, seperti matahari, bulan, gunung, sungai, dan langit. Pergi. Su Yi menjentikkan jarinya di halaman. Tiba-tiba, guntur melanda, dan 6 burung pemakan jiwa beterbangan ke langit, ganas dan kuat. Mereka mengepak seperti sayap yang terbuat dari besi dewa, memicu guntur dewa yang mengerikan, membantai 5 kaisar. Ledakan, serangan dari 5 kaisar tiba-tiba terganggu dan mengalami pengepungan yang mengerikan. Jeritan kemarahan bergema di langit. Semua kaisar berubah warna. Sebelumnya, mereka mengepung Su Yi bersama. Dan sekarang, 6 pemakan jiwa sedang mengepung mereka. Dentang, pedang bernyanyi, Su Yi menguasai pedang Suandu dan bergegas ke arena untuk mulai membunuh. Dia sedikit kesal. Pertama, karena pengalaman tragis King Teng. Berarti, perbaikan cepat. Mati. Suara acuh tak acuh terdengar begitu saja. Seorang pria parubaya berjubah perak yang sedang bertarung sengit dengan Soul Eater tiba-tiba melebarkan matanya, dan sebuah lubang berdarah muncul di antara alisnya. Itu ditembus oleh pedang yang tajam dan tak tertandingi. Ledakan. Mengikuti, burung pemakan jiwa mengepakkan sayapnya dan membuka mulutnya untuk menelan sosok parubaya berjubah perak. Hanya beberapa detik sebelum dan sesudah, seorang kaisar di tahap tengah alam Xuanzao terbunuh. 4 kaisar lainnya semuanya berubah warna dan gemetar. Tapi mereka masing-masing diserang oleh Soul Eater, dan sudah terlambat untuk membantu. Sosok Su Yi tidak pernah berhenti, muncul begitu saja, dan membunuh seorang wanita tua berjubah hitam. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 911. Dia sangat kuat, dan kabut hitam mengepul di tubuhnya. Itulah kekuatan hukum sengatan listrik. Pembunuh berarti membunuh dan membinasakan. Hukum listrik yang menghancurkan telah dianggap sebagai jalan kelas 1 di jalan misterius. Dengan tembakan penjara, burung pemakan jiwa yang mendatanginya semuanya ditekan oleh keganasannya dan hanya bisa melawan. Tetapi ketika Su Yi membunuh jubah perak parubaya itu, dia tiba-tiba membunuhnya. Pria tua berjubah hitam itu tidak bisa menahan perasaan kagum, melambaikan kait pengunci jiwa untuk memotong busur hitam yang menyilaukan dan keras. Klik, busur itu terbelah ke udara, mengungkapkan aura kehancuran yang menakutkan. Mata Su Yi bersinar dengan seringai.
Dentang, pedang Suandu dipotong. Pedang membelah gunung dan lautan, dan dunia seperti air pasang. Terlalu cepat adalah arti dari pedang. Momentum yang bagus. Ledakan. Pedang Ki meledak dari langit, dan busur hitam yang dibentuk oleh hukum listrik yang menghancurkan meledak. Bagaimana mungkin? Wanita tua dengan rok tinta kehilangan suaranya. Pukulan ini adalah pukulan frontal, tidak ada yang mewah sama sekali. Namun, seorang pemuda di alam roda roh, hanya mengandalkan kultivasi dan ilmu pedangnya, dia mampu mengguncangnya dengan pukulan, yang sungguh mengerikan. Perlu dicatat bahwa ketika Suyi membunuh Huo Zheng sebelumnya, mereka semua percaya bahwa nyanyian pedang memainkan peran penting. Siapa yang akan membayangkan bahwa Suyi akan dapat menggunakan basis kultivasi alam roda roh untuk menantang kaisar di tahap tengah alam Xuanzhao? Saya tidak sabar menunggu wanita tua dengan rok tinta pulih. Berteriak, hujan pedang di langit seperti bintang, dan jatuh ke area yang jaraknya puluhan kaki. Di tempat itu, ada seorang pria berjubah abu-abu di tingkat tengah alam Xuanzhao yang bertarung dengan dua burung pemakan jiwa, jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Begitu jiwanya lepas dari tubuh yang hancur, ia ditangkap oleh seekor burung pemakan jiwa dengan sepasang cakar tajam dan melahapnya dengan mulut terbuka. Darah berceceran, dan pria berjubah abu-abu itu berteriak ngeri. Semua orang merasa ngeri. Saat bertarung dengan wanita tua berbaju tinta, dia tiba-tiba membunuh kaisar di daerah lain. Dengan cara ini, 3 kaisar yang tersisa semuanya berubah warna. Pada saat itulah mereka akhirnya mengerti mengapa Tuan Gagak Hitam mengingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap pemuda dari klan Cui kuno ini. Ini benar-benar aneh. Ledakan. Pertempuran masih berlangsung. Petugas kereta api tahu betul bahwa jika dia tidak mengendalikan Fen Jiki kali ini, dia pasti sudah kalah dari wanita yang sangat kuat ini. Sisi ini, 6 burung pemakan jiwa bersama-sama, menyerang 3 kaisar yang tersisa seperti orang gila, memicu guntur neraka yang mengepul, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Sosok Suyi berkedip, dan dia bergegas ke dalamnya. Sebentar lagi, 1 orang lagi akan dipenggal. Itu adalah lelaki tua pendek, memegang palu tembaga, ganas dan tak tertandingi, di tengah alam Xuanzhao. Di bawah serangan 2 burung pemakan jiwa, mereka sama sekali tidak tahan dengan serangan mendadak Suyi. Ketika dia melihat pertempuran berdarah seperti itu, Yuan Lining tidak bisa menahan perasaan pahit. Bagaimanapun, dia juga kaisar yang dikagumi oleh semua orang di dunia luar, dan kaisar yang seperti dewa di mata dunia. Tetapi pada saat ini, Yuan Lining menyadari bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran panjang ini dengan kekuatannya sendiri. Begitu mereka dicampur secara paksa, tidak hanya itu tidak akan membantu, itu bahkan akan menjadi beban, menyeret Suyi. Fakta kejam ini membuat Yuan Lining merasa sedih. Tuan Su terlalu kuat, mata Twilight muda panik, silau, dan tersesat. Dia juga berada di ranah roda roh. Tapi itu adalah pertama kalinya dia tahu bahwa akan ada orang yang begitu menakutkan di dunia. Lebih kuat, King Teng mengerutkan kening, terkejut. Perlu dicatat bahwa untuk Master Pedang Xuanjun saat itu, membunuh keberadaan Xuan Youjing semudah memecahkan rumput, apalagi berurusan dengan beberapa karakter Xuan Zhaojing. Dan cara yang ditunjukkan Su Yi pada saat ini dapat disebut menantang langit, cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini, tetapi dibandingkan dengan masa lalu, tidak diragukan lagi itu terlalu jauh di belakang. Kesenjangan ini membuat King Teng tidak bingung. Mungkinkah rumor absurd itu benar, Tuan Su telah bereinkarnasi? Ketika pikiran ini muncul di benak saya, King Teng terkejut dan kehilangan akal sehatnya. Peringatan, di medan perang, wanita tua berjubah hitam itu tiba-tiba berteriak dengan cemas. Hanya dia dan kaisar lain yang tersisa. Namun, saat ini, orang ini dijebak oleh 4 burung pemakan jiwa, dan Su Yi juga telah membunuhnya dari satu sisi untuk melakukan serangan mendadak. Wanita tua berjubah hitam tidak punya waktu untuk membantu. Karena dia juga dikepung oleh 2 pemakan jiwa. Mati. Di lapangan, pada saat yang sama dengan suara acuh tak acuh Su Yi terdengar, labu safir di samping pinggangnya tiba-tiba membunyikan nyanyian pedang. Pada saat itu, tubuh pria berjubah ungu itu bergetar hebat, dan pikirannya sangat tertekan, sehingga tindakannya juga tampak sedikit stagnan. Pada saat ini, pedang Ki seperti air terjun galaksi menebas. Ledakan, tubuh pria berjubah ungu itu rusak dan dagingnya beterbangan. Pada saat yang sama, 4 burung pemakan jiwa dibantai, langsung mencabik-cabik pria berjubah ungu itu, dan dengan panik melahap daging dan jiwanya. Sebuah realm illumination misterius ada dalam kesempurnaan yang luar biasa, dan tiba-tiba mati. Adegan berdarah dan kejam membuat wanita tua berbaju tinta itu pucat dan benar-benar ketakutan. Tapi sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Kedua burung pemakan jiwa itu tidak takut mati, bahkan jika mereka terluka parah, mereka dengan tegas menahan gerakannya, membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Dan mengambil kesempatan ini, Su Yi dan 4 burung pemakan jiwa lainnya datang untuk membunuh. Hidupku sudah berakhir. Ketika dia melihat pemandangan ini, mata wanita tua itu menjadi hitam dan dia benar-benar putus asa. Tidak ada kejutan, tubuh dan jiwanya juga menjadi makanan burung pemakan jiwa.
Dalam waktu kurang dari 1 saat, 6 kaisar yang mengikuti petugas kereta api ke Xiaomingdu semuanya terbunuh di tempat. Hanya rekor ini, tapi Su Yixing tidak bisa merasakan pencapaian apapun. Dengan kekuatan tempurnya sendiri, ia dapat membunuh karakter di ranah Xuanzao tahap tengah dalam duel 1 lawan 1. Sayangnya, ada terlalu banyak kaisar dalam pertempuran ini, dan ada karakter yang sangat sempurna di alam Xuanzao, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja, Su Yi tidak akan malu akan hal ini. Anda harus tahu bahwa bagaimanapun juga, dia adalah seorang pemuda di alam roda roh. Menghadapi pengepungan 6 kaisar, mampu mencapai langkah ini, memandang dunia, bahkan di zaman kuno dan modern, saya khawatir tidak ada yang sebanding. Darah menembus angin pahit. Di area ini, kecuali Wang Tianlou, terdapat pemandangan pembusukan dan kehancuran. Di bawah langit, pertempuran antara manusia kereta api dan salju masih sengit. Su Yi mengangkat matanya dan mengangkat alisnya sedikit. Dia melihat sekilas bahwa Yuxue jelas jauh lebih unggul dari petugas kereta api dalam hal kekuatan. Tapi penguasa Fenji di tangan petugas kereta api telah membawa banyak masalah bagi Yuxue, sehingga dia tidak memiliki cara untuk menghancurkan lawan yang jauh lebih rendah darinya ini. Pergi, Su Yi membisikkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, keenam burung pemakan jiwa itu bangkit dari langit, mengepakkan sayapnya dan menukik ke arah petugas kereta api. Adapun apakah semua binatang buas yang menakutkan ini akan mati, Su Yi tidak peduli sama sekali. Alasannya sederhana. Dengan kekuatan Book of Listening, meski bisa mengendalikan Soul Eater untuk bertarung, itu hanya bisa bertahan paling lama 6 jam. Ketika waktu berlalu, burung pemakan jiwa ini akan disempurnakan sepenuhnya oleh buku mendengarkan untuk menggantikan kekuatan yang hilang dari buku mendengarkan. Jika bukan karena batasan ini, Book of Listening pasti akan menjadi artefak yang menakutkan. Coba pikirkan, jika Anda berada di masa biasa, Anda akan terus mengumpulkan dan menangkap makhluk-makhluk menakutkan itu, menyegel semuanya dalam buku pendengaran, dan ketika Anda bertarung, langsung masukkan semua makhluk menakutkan ini keluar, sungguh mengerikan penglihatan haruskah itu? Ledakan, 6 Soul Eater tersapu bersih. Melihat ini, petugas kereta api yang berkelahi dengan Yuxue tidak bisa menahan nafas, berpikir untuk mundur. Sebelumnya, kematian rekan-rekannya sudah terlihat olehnya. Dalam pertempuran dengan Yuxue, dia belum diizinkan mengambil keuntungan apapun sejauh ini, dan dia masih dalam situasi ditekan. Saat ini, orang-orang perkeretaapian secara alami tahu bahwa tren telah berakhir. Dia memutuskan untuk mengungsi tanpa ragu-ragu. Pada ledakan, api ilahi menyapu langit seperti tanah longsor dan tsunami. 3 burung pemakan jiwa yang pertama kali berlari ke gerbong kereta api, masih di udara, dan tubuh mereka terbakar, berubah menjadi abu dalam sekejap. Saat petugas kereta api menabrak Yuxue, yang terakhir bergetar di dalam hatinya dan merasakan ancaman datang ke arahnya. Saat itu, dentang, bahkan jika dia sekuat seorang pekerja kereta api, suasana hati dan jiwanya tidak bisa tidak berdenyut, dan ki yang menyala-nyala sangat ditekan. Perubahan mendadak ini membuat petugas kereta api ngeri, benar-benar berubah warna, dan berteriak dengan keras. Dan mengambil kesempatan ini, Yuxue tidak ragu untuk menggunakan cara Seon. Berteriak, hilang dalam kehampaan, lilin itu selamanya, keabadian itu seperti ruangan gelap, terang dengan satu lilin. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan cahaya redup menutupi langit seperti malam. Tubuh pria kereta api itu membeku, matanya membelalak, bibirnya bergetar, dan dia menghela nafas. Suyu dari klan hantu dan ular, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi bukan kamu yang membunuhku, itu. Pria kereta api itu menundukkan kepalanya dan menatap pemuda berjubah muda yang berdiri di tanah. Ekspresinya menjadi sangat rumit. Kemudian, dia sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan sepatah kata pun dari celah di antara giginya. Dia, My Novel, Supreme Sword God, Chapter 912. Suara terputus-putus petugas kereta api masih bergema. Tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi asap biru, dan tubuh serta jiwanya dibakar oleh gumpalan api dingin. Abu, siapapun dapat melihat betapa enggannya petugas kereta api itu sebelum dia meninggal. Saya tidak berpikir itu hilang di tangan Yuxue. Tapi Yuxue sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia juga percaya bahwa kematian petugas kereta api, Su Yiju berkontribusi besar. Suara mendesing. Sebagai artefak dari 9 dunia terlarang, meskipun harta karun ini tidak memiliki roh, namun penuh dengan spiritualitas. Mengambil kesempatan ini, saya berencana untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Su Yi membiarkannya melarikan diri? Kota, pada saat ini, dia mengulurkan tangan dan menekannya ke udara. Di lautan pengetahuan, pedang 9 penjara yang telah lama diam tiba-tiba bergetar, dipenuhi dengan gelombang kekuatan tak dikenal yang tak terlukiskan, dan kemudian melalui kekuatan telapak tangan Su Yi, ia menekannya dari udara. Turun. Di mata orang luar, pukulan ini biasa saja. Rasanya seperti tersapu oleh tatapan dewa tertinggi. Paksaan yang dibawa saat itu membuatnya merasa putus asa dan pingsan. Untungnya,
Kekuatan ini tidak diarahkan padanya. Pada saat itu, perasaan berjalan di ujung hidup dan mati membuat Yusue kesurupan. Fen Jiqi, yang sudah melarikan diri hingga ratusan meter jauhnya, tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menakutkan. Setelah itu, artefak ilahi ini, salah satu dari 9 tabu Hades, bergetar hebat, dan menembak ke belakang dan jatuh ke telapak tangan Su Yi dengan ringan. Itu bergetar dan berdengung sedikit, seperti getaran teror. Kekuatan sumber telah rusak sedemikian rupa sehingga masih memiliki kekuatan suci, yang benar-benar tidak terduga. Su Yi memandangi penguasa yang terbakar dan sekilas melihat bahwa kekuatan asli dari harta ini pasti telah rusak parah sejak lama, dan tidak pernah pulih. Namun meski begitu, kekuatan harta ini masih di luar imajinasi. Langka, seperti di pertarungan sebelumnya, Tai Daoren jauh lebih lemah dari Yusue, tapi dengan Burning Silent Ruler ini, dia mampu membunuh setara dengan Yusue. Seperti yang bisa Anda bayangkan, betapa menakjubkannya Burning Silent Ruler ini. Tentu saja, melihat mata Su Yi, mereka juga dewa bawaan, bahkan jika sumber kekuatan penguasa Burning Ji tidak rusak, tetapi lebih rendah dari buku mendengarkan, apalagi membandingkannya dengan San Chun Tianxin. Memikirkannya, Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkan penguasa Fen Ji ke Yusue. Nah, harta ini untukmu. Su Yi berbalik dan kembali ke teras atas Wang Tianlou. Cari tempat, ayo ngobrol sendiri, ada yang ingin kutanyakan padamu. Su Yi menatap King Teng. King Teng penuh keraguan dan setuju dengan senang hati. Segera, Su Yi pergi dengan Ivy di benih Changqing. Melihat ini, Yusue mengelak dan mendatangi Yuan Lining. Dia memandang Yuan Lining dari atas ke bawah dengan mata sedalam langit malam, dan berkata, aku tahu kamu dikalahkan oleh sesama Taoist Su, tetapi mengapa kamu muncul bersamanya? Menghadapi Yusue yang agung dan seperti dewa, Yuan Lining merasa tertindas. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar, menghindari tatapan Yusue, dan berkata dengan suara rendah, senior tidak tahu apa-apa. Saat dia berbicara, dia menjelaskan bagaimana dia diselamatkan dan bagaimana dia bertindak dengan Su Yi. Setelah mendengarkan, mata Yusue menjadi aneh, dan bibirnya yang kemerahan menunjukkan lengkungan yang lucu, dan berkata, kamu menjelaskan dengan sangat jelas, apakah kamu takut aku akan salah paham? Yuan Lining hendak mengatakan sesuatu. Yusue menghela nafas pelan, dan berkata dengan perasaan kehilangan, jangan khawatir, saya tidak peduli apa yang Anda miliki dengan sesama Taoist Su, saya tahu temperamennya, dan jika dia menyukainya, tidak ada yang bisa menggantikannya. Tidak disukai olehnya, bahkan peri dan kecantikan kelas 1 di dunia ini tidak bisa memasuki hatinya. Berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia melipat tubuhnya ke sisi pagar di kejauhan, dengan ringan mengusap Burning Silent Ruler di tangannya, dan terdiam. Seperti yang dia katakan, dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dimiliki Yuan Lining dan Su Yi. Yang dia pedulikan adalah apa yang ada di antara dirinya dan Su Yi. Jauh. Tidak perlu menghadapi Yusue lagi, Yuan Lining jelas jauh lebih santai, tetapi ketika dia memikirkan Yusue, dia merasa sedikit aneh. Seorang wanita cantik yang terlihat seperti dewa, tetapi tampaknya jatuh cinta dengan seorang pria muda di dunia roda roh seperti Su Yi. Kontrasnya terlalu besar. Melihat dunia ini, ratu luar biasa mana yang akan tertarik pada seorang biksu spiritual? Belum lagi, biksu spiritual ini masih remaja. Tentu saja, Yuan Lining juga tahu bahwa Su Yi adalah orang yang luar biasa, identitasnya misterius, dan metode yang dia kuasai bahkan lebih luar biasa. Tapi bagaimanapun, saya tidak bisa memikirkan mengapa keberadaan menakutkan seperti Yusue akan jatuh cinta pada Su Yi. Setelah setengah suara, hati Yuan Lining tiba-tiba bergerak. Dia melangkah di depan King Mu, dan dia melirik Yusue di kejauhan dengan perasaan bersalah. Melihat yang terakhir tidak memperhatikan sisi ini, dia berkata, berani menanyakan nama depan dan belakang temanmu. King Mu buru-buru membungkukkan tangannya dan memberi hormat, melaporkan kepada para senior, namaku King Mu, dan gelar, Daoist tidak layak untuk itu. Yuan Lining ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia berkata, teman kecil King Mu, bisakah kamu memberitahuku tentang hubungan antara tuanmu dan sesama Taoist Su? Dia berencana untuk mengambil pandangan samping untuk melihat apakah dia bisa belajar lebih banyak tentang identitas Su Yi. King Mu terkejut, bukankah Tuan Su berbicara dengan senior? Yuan Lining menggelengkan kepalanya. King Mu mendengus dan menggelengkan kepalanya, kalau begitu aku tidak bisa mengatakannya. Yuan Lining. Dia pikir dia bisa mengerti kata-kata King Mu, tetapi siapa yang mengira bahwa pemuda yang jujur ini tidak akan memakan set ini sama sekali. Pada saat ini, Yusue di kejauhan tiba-tiba menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, nak, kamu seharusnya tidak menanyakan tentang Su Daoyou. Yuan Lining tertegun dan mengangguk. Wang Tianlou, di aula, Su Yi bermeditasi dengan kaki bersila. Nafas pedang 9 penjara digunakan sebelumnya, dan menghabiskan sekitar 30% dari Taoismenya sekaligus, dan sekarang dia secara alami harus memanfaatkan waktu untuk pulih. Saya datang ke Xiao Mingdu kali ini untuk menanyakan tentang situasi di kota kematian dan perubahan drastis di Youdu.
Su Yi bermeditasi dengan King Teng. Mengobrol, Ivy tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Segera, Su Yi belajar banyak. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya saat ia menjelajahi kota kematian kini memang telah mengalami banyak perubahan. 9 Nether Crows, yang awalnya terjebak di Chaos Grid Ruins, lahir 10 tahun yang lalu. Hingga saat ini, pengadilan ilahi Xuanming telah menjadi kekuatan paling menakutkan di wilayah Sungai Styx. Di pengadilan Dewa Xuanming, 9 gagak Nether memproklamirkan diri sebagai utusan Pluto, dan mereka diikuti oleh 4 pelayan malam yang gelap, serta 6 pengorbanan besar, 18 penjaga, 33 diaken, dan seterusnya. Selain itu, ada banyak kekuatan jahat di bawah komando pengadilan ilahi Xuanming. Kekuatan semacam ini benar-benar cukup untuk membuat para Taoist top di dunia bawah itu gemetar. 9 gagak Nether mendirikan kuil Xuanming, dan tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan Hades yang terperangkap dalam reruntuhan besar yang kacau balau. Dan, mereka sudah mulai menerapkannya pada malam festival cahaya sebulan yang lalu. Perubahan drastis di Youdu memang merupakan jebakan yang sudah dipersiapkan dengan baik. 9 gagak Nether, sesuai dengan kehendak Hades, membentuk formasi pengorbanan darah di pintu masuk Chaos Grid Ruins. Semua kaisar yang ditangkap akan dikirim ke sana, seperti pengorbanan ke Hades. King Teng berkata, sejauh yang saya tahu, dalam sebulan terakhir, lebih dari 10 kaisar telah ditangkap hidup-hidup oleh kekuatan pengadilan ilahi Xuanming. Dikorbankan, saya tidak tahu. Su Yi berpikir dan berkata, saya dapat menebak bahwa pengorbanan kaisar adalah untuk memulihkan kekuatan Hades, tetapi hanya dengan cara seperti itu, saya khawatir Hades tidak dapat dibebaskan dari kekacauan reruntuhan besar. Keluarlah dari masalah. Jangan lupa, masih ada batu nisan itu. Di kota kematian, ada batu nisan. Dengan adanya batu nisan ini, cukup untuk menjaga kota mati. Kecuali seseorang dapat menghapus batu nisan ini. Sebelumnya, Zheng Xier itu pergi mengunjungi penjaga malam, mencoba mengancam penjaga malam untuk menundukkan kepalanya dan memindahkan batu nisan. Ini juga berarti bahwa 9 gagak Nether tidak memiliki cara untuk berurusan dengan batu nisan saat ini. Jika tidak perlu membiarkan Biksu Xier pergi menemui penjaga malam. Berdasarkan penilaian ini, Su Yi menyadari bahwa jika 9 Nether Crows ingin membantu Hades keluar dari masalah, akan sangat sulit dilakukan hanya dengan mempersembahkan korban. Dan mendengarkan Su Yi berbicara tentang batu nisan, wajah King Teng berubah, dengan ketakutan, kebencian, dan kekaguman. Batu nisan itu ditekan di kota kematian sejak dahulu kala. Memang benar ketika bulan merah datang, karakter seperti 9 Nether gagak dapat bergegas keluar dari kota kematian dan membawa bencana ke dunia. Tetapi jika mereka tidak kembali ke kota kematian tepat waktu, mereka akan mati dengan kejam pada malam bulan ungu di langit. Alasannya ada hubungannya dengan batu nisan itu. Menurut legenda, batu nisan itu ditinggalkan oleh Kaisar Nether terakhir dari Yin Chao Difu di zaman kuno, dan sepenuhnya terintegrasi dengan aturan asli kota orang mati. Tujuannya adalah untuk menekan semua kekuatan jahat di kota. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 913. Sebagai pohon anggur iblis yang bisa mencapai langit, King Teng sendiri adalah transformasi roh jahat di kota orang mati, dan wajar untuk membenci batu nisan itu. Tetapi dia juga tahu bahwa jika tidak ada penjaga batu nisan, dengan kekuatan roh jahat yang didistribusikan di kota kematian, selama mereka bergegas keluar dari kota kematian, itu pasti akan menyebabkan kekacauan di dunia. Ini tidak berlebihan. Perlu dicatat bahwa dari zaman kuno hingga saat ini, dalam tahun-tahun tanpa akhir, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya telah ditekan di kota kematian. Roh jahat yang sangat kuat seperti Dark Knight Servant, Nine Nether Crows, Evil Devil Monk, dan Sinner Boy semuanya cukup kuat untuk mengancam kehidupan karakter di alam misterius. Jika mereka diizinkan untuk keluar dari kota kematian, Taoist top mana di dunia ini yang dapat menolak? Apakah roh-roh jahat di daerah terlarang di kota mati di bawah komando pengadilan ilahi Xuanming? Su Yi tiba-tiba bertanya. King Teng tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, melaporkan kepada Tuan Su, hanya sejumlah kecil penguasa dari area terlarang yang menyerah, dan sebagian besar master dari area terlarang lainnya menonton dengan mata dingin. Setelah jeda, dia melanjutkan, 9 Nether Crows tidak berani mengintimidasi mereka. Lagi pula, di ratusan area terlarang di kota kematian, tidak ada kekurangan orang kejam yang bisa bergulat dengan Nine Nether Crows. Peran, Su Yi mengangguk dan berkata, ini mudah. Selanjutnya, Su Yi bertanya tentang perubahan drastis pada Youdu. Menurut pernyataan King Teng, jalan Yin yang menuju Youdu memang mengalami kerusakan serius, dan belum ada biksu yang terperangkap di 9 dunia api penyucian Youdu yang keluar darinya. Apakah, iblis tua alis putih, dari Chaotic Blood Lake masih ada? Su Yi bertanya. King Teng berpikir sejenak, dan berkata, iblis tua itu sudah lama tidak muncul, dan aku belum mendengar apapun tentang dia selama bertahun-tahun. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, lupakan saja, cari kesempatan, aku akan pergi ke Chaotic Blood Lake sebentar.
Setan tua alis putih adalah binatang langit, lahir untuk mengendalikan hukum ruang, dan dapat melakukan perjalanan bebas antar alam. Suyi memiliki konflik dengan monster tua alis putih di kehidupan sebelumnya ketika dia berkeliaran di kota kematian di dalamnya. Sekarang, jalan Yin Yang telah rusak parah. Jika Anda ingin pergi ke Youdu untuk menyelamatkan Yeyu, Anda mungkin bisa meminta bantuan iblis tua alis putih. Tuan Su, apakah Anda benar-benar menemukan rahasia reinkarnasi? Ivy tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Suyi tidak menyangkalnya, dan berkata, sejauh ini hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, tetapi karena Anda telah melihat beberapa petunjuk, saya tidak akan menyembunyikannya. Setelah menerima jawaban afirmatif dari Suyi, King Teng hanya bisa terkesiap dan terkejut. Setelah sekian lama, King Teng pulih dan berkata dengan serius, jangan khawatir, Tuan Su, saya tidak akan pernah mengungkapkan sedikit pun tentang masalah ini, jika ada ketidaktaatan. Suyi menyela, oke, ada beberapa hal sepele, kenapa kamu harus bersumpah? Saat aku siap, aku akan pergi membantumu menemukan tubuh Tao dan Tao Xing yang dibawa pergi. Selanjutnya, Suyi tidak berkata apa-apa lagi, dan berlatih dengan tenang. Di luar reruntuhan kekacauan, puncak gunung hitam dengan bebatuan. 9 gagak neter berdiri di dahan pohon yang gundul, mata merah mereka menghadap ke kejauhan. Sekarang, di dekat pintu masuk Chaos Great Ruins, ada sebuah dojo besar, dojo itu berbentuk 9 istana, dan terdapat 99 pilar perunggu dengan ketinggian 100 kaki. Ini adalah formasi pengorbanan darah. Lord Blackcrow, berita baru saja datang dari Second Priest, dan sudah ada 7 kaisar tiba di daerah terlarang di Youdu, dan hanya satu dari mereka yang merupakan karakter misterius. Seorang pria berjubah darah tiba-tiba muncul dari udara tipis dan memberi hormat kepada 9 gagak neter. Pendeta kedua bertanya apakah Anda ingin melakukannya sekarang. 9 gagak neter menarik pandangan mereka dari kejauhan dan berkata, katakan pada pengorbanan kedua, jangan biarkan dia panik, biarkan mereka menunggu dalam kegelapan. Ada 20 kaisar yang memasuki kota kematian malam ini, ada sebanyak 20 dari ketiganya, hanya ada 5 dari mereka di alam neter misterius, dan salah satunya tidak dapat dibiarkan melarikan diri. Pria berjubah darah mengambil perintah, ya. Selain itu, apakah ada berita dari lelaki tua yang menyebut dirinya, Algojo? 9 neter Crows tiba-tiba bertanya. Algojo, seorang lelaki tua dengan asal misterius. 9 tahun yang lalu, orang ini tiba-tiba muncul di kota orang mati, dan menemukan 9 neter Crow, yang mengaku sebagai teman lama Raja Dunia Bawah, dan dia dapat membantu mereka menghilangkan batu nisan yang ditekan di kota tersebut, orang mati. Dan, untuk membuktikan identitas dan kemampuannya, penyiksa pernah memasuki Chaos Great Ruins sendirian, dan membawa kembali token milik Hades dari Hades yang terperangkap. Pada titik ini, 9 gagak neter tidak memiliki keraguan tentang penyiksa, dan menurut instruksi penyiksa, membentuk formasi pengorbanan darah di sisi reruntuhan besar yang kacau untuk menangkap kaisar yang memasuki kota kematian. Dalam 9 tahun terakhir, para napi telah tinggal di daerah dekat batu nisan, konon mereka sedang menyimpulkan metode rahasia untuk menghilangkan batu nisan tersebut. Melaporkan kepada tuanmu, penyiksa senior itu belum bergerak sejauh ini. Pria berjubah darah itu menanggapi dengan sungguh-sungguh. Benar-benar, pupil berwarna darah Nine Nether Crow menyala, dan berkata, lupakan saja, ketika aku tidak bisa mendapatkan cukup banyak pengorbanan, aku akan pergi menemuinya secara langsung. Segera setelah saya mengatakan ini, suara deru udara pecah terdengar. Set, seorang lelaki tua berjubah perak muncul begitu saja. Dia tampak panik, dan memberi hormat kepada 9 Nether Crows, Tuan, ada yang buruk. 3 pekerja kereta api korban dan kelompok mereka tewas di Xiaomingdu. Tubuh Nine Nether Crow membeku, matanya membelalak, benarkah? Pria tua berjubah perak itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, bawahan saya tidak berani berbicara salah. Sebelumnya, ketika 3 pendeta kurban bertindak, bawahan mereka telah menunggu di luar Xiaomingdu. Saya melihat bahwa ketiga kurban menderita satu persatu, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Berbicara, dia membagikan apa yang dia lihat dan ketahui. Setelah mendengarkan, 9 Nether Crow terengah-engah, dan berkata dengan marah, saya katakan sebelumnya bahwa identitas makhluk kecil dari keluarga Cui dipertanyakan, tidak boleh diremehkan, biarkan mereka berhati-hati, tetapi mereka tidak melakukannya, jangan dengarkan. Berbicara tentang ini, 9 Nether Crows mengingat satu hal dan berkata, di mana Burning Jici? Pria tua berjubah perak itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, melaporkan kepada tuanmu, Fen Jici juga telah, dan ditekan. 9 Nether Crows tiba-tiba menjadi geram, sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah harta Hades, bagaimana bisa hilang? Gagak ini terlihat sangat janggal. Pria berjubah darah dan pria tua berjubah perak itu diam. Butuh waktu lama bagi 9 Nether Crow untuk menstabilkan pikirannya dan perlahan-lahan menjadi tenang dari amarahnya. Ia bertanya, di mana imam besar sekarang? Pria berjubah darah buru-buru berkata, melapor kepada Tuan,
Imam besar sedang dalam perjalanan, tidak ada kecelakaan, Anda dapat tiba dalam waktu setengah jam. Jici pergi ke pintu masuk Youdu, dan aku tidak keberatan mengembalikan tubuh dan garis pohon anggur iblis yang mencapai surga. Pria berjubah darah berkata, Tuan, bagaimana dengan hal kecil yang menolak? 9 Nethercross terdiam. Kali ini tujuannya adalah untuk menangkap kaisar yang masuk ke kota kematian. Namun, pada saat ini, penguasa Fenji kalah. Hal ini membuat 9 Nethercross dalam dilema. Jika Anda membawa orang ke Xiaomingdu, itu pasti akan mempengaruhi tindakan para kaisar yang ditangkap hidup-hidup. Tetapi jika Anda tidak melakukan ini, Anda tidak akan dapat membakar penggaris diam untuk sementara waktu. Setengah suara, 9 Nethercrow menarik napas dalam-dalam, menekan depresi di hatinya, dan berkata, kunjungan putra ini ke kota kematian kali ini juga harus terkait dengan pencarian rahasia Youdu. Dalam hal ini kasus, saya percaya dia tidak bisa menolak seperti ini. Berbicara tentang ini, matanya berkilat dengan tekad, lakukan saja apa yang saya katakan, ingat, jangan biarkan imam besar memprovokasi satu sama lain lagi, hal kecil itu terlalu rumit, harus diperlakukan sebagai musuh nomor satu diperlakukan. Petik 2. Ya, pria berjubah darah itu bergegas pergi. Xiaomingdu, Wang Tianlou. Ketika Su Yi bangun dari meditasi, King Teng segera berkata, Tuan Su, pendeta tinggi pengadilan ilahi Xuanming ada di sini, mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Anda, dan sekarang dia berada di luar ibu kota Xiaoming, menunggu. Su Yi terkejut dan berkata, apakah dia satu-satunya? King Teng mengangguk dan berkata, iya. Su Yi bangkit dan berjalan menuju orang awam itu. Di luar Xiaomingdu, Seng Er diam-diam menunggu di sana, wajah lamanya tenang. Ketika dia melihat sosok Su Yi muncul di gerbang Xiaomingdu, si Erseng melipat tangannya, mengangguk dan tersenyum, rekan Taois, kita bertemu lagi. Mata Su Yi bermain-main, apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Sebelum memasuki kota kematian, si Er pernah berkata bahwa lain kali kita bertemu, dia akan menyelamatkannya. Sensi sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan kagum, jika sesama Taois bersedia mengembalikan penguasa sunyi yang membara, lelaki tua itu bersedia untuk meminta maaf kepada sesama Taois, dan mengubah perang menjadi batu giok dan sutra. Setelah jeda, dia melanjutkan, juga, pengadilan ilahi Xuanming saya akan mengembalikan tubuh Tao dan Taoisme dari Taois King Teng. Su Yi mendengus dan berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Seng Er terdiam sesaat, lalu menghela nafas, kalau begitu, saya khawatir rekan Taois tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan kota orang mati hidup-hidup lagi kali ini. Su Yi tersenyum dan berkata, kembalilah dan beritahu gagak kecil itu, aku akan pergi ke Youdu nanti, jika ingin membakar penguasa yang diam, cuci lehernya dan taruh di pintu masuk Youdu, tunggu. Mata si Eseng tiba-tiba menyipit, seolah sangat terkejut, dan berkata, benarkah? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, percaya atau tidak, semuanya terserah padamu. Sensi dengan ragu berkata, karena teman Taois telah melihat penjaga malam, dia secara alami mengerti betapa berbahayanya kota terlarang. Teman Taois tidak khawatir tentang penderitaan. Su Yi berkata dengan santai, kupikir kaulah yang harus khawatir. Seng Si tertegun sejenak, lalu menatap Su Yi dalam-dalam dan berkata, yah, lelaki tua itu akan mengatakan yang sebenarnya tentang keputusan Taois kepada Tuan Gagak Hitam. Berbicara, dia berbalik. Rekan Taois, kenapa kamu tidak memelihara dia? Sosok Yuxue muncul begitu saja. Su Yi tersenyum tidak setuju, dan berkata, di mataku, dia tidak berbeda dengan orang mati. Yusue tidak bisa menahan senyum, mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu pergi dan panggil yang lain, ayo pergi ke lembah malaikat jatuh dulu. Perintah Su Yi. Ya, Yuxue berbalik. Selama itu adalah perintah Su Yi, dia tidak pernah bertanya mengapa, dia juga tidak peduli mengapa dia pergi ke lembah dewa jatuh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 914. Tidak lama setelah si Er meninggalkan Xiaoming, dia segera mengirimkan balasan Su Yi ke Jiu Yumingya. Biarkan aku membasuh leherku dan menunggu di area terlarang Youdu. 9 Nethercross hampir tertawa ketika mendengar berita itu. Ini kota mati. Itu adalah rumah pengadilan ilahi Xuanming mereka. Hal kecil, kali ini di kota kematian, tapi tidak ada lagi Taoisme Susuanjun untuk kamu gunakan. Mata berdarah 9 Nethercrow penuh dengan darah, dan niat membunuh mendidih. Lembah Malaikat Jatuh. Salah satu dari 9 tempat terlarang paling berbahaya di kota. Area tabu yang sebanding dengan Chaos Great Ruins dan Calamity Ridge. Menurut rumor, lembah malaikat jatuh dipenuhi dengan kekuatan aturan yang berkaitan dengan pemenjaraan jiwa, yang disebut Gerhana Yin, yang berubah menjadi kabut hitam sepanjang tahun, menyelimuti lembah malaikat jatuh. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak orang di dunia kekaisaran yang bangga dengan dunia, mencoba menyimpulkan dan memahami misteri aturan Gerhana Yin di lembah malaikat jatuh. Tanpa kecuali, semua menderita. Dan tubuh Dao mereka benar-benar terkorosi dan menghilang, berubah menjadi semacam makanan yang disebut bunga menangis malam di lembah malaikat jatuh. Di dunia bawah,
ada pepatah. Bahkan jika para dewa memasuki lembah dewa jatuh, mereka akan jatuh ke dalamnya dan tidak dapat melarikan diri. Tentu saja, Su Yi sangat jelas bahwa rumor ini tidak dapat dipercaya. Karena dia telah melintasi lembah malaikat jatuh saat itu, bagaimana mungkin dia tidak memahami detail dari tanah terlarang yang ganas ini. Pada saat ini, Su Yi dan kelompoknya sedang berjalan melewati lembah malaikat jatuh. Meskipun Yuan Lining telah melihat semua cara luar biasa yang ditampilkan oleh Su Yi, tetapi ketika dia melihat bahwa kekuatan gerhana yang cukup untuk mengancam kehidupan Kaisar Alam Suanyou dengan mudah diselesaikan, hatinya masih terkejut. Tapi segera, Yuan Lining menyadari bahwa Yuxue dan King Teng dan King Mu sangat tenang di sepanjang jalan. Bagi mereka, ini adalah hal yang normal, tidak mengherankan sama sekali. Sepertinya mereka sudah tahu betapa hebatnya sesama Daois Su, tapi aku seperti burung yang masih muda, dan aku terkejut. Yuan Lining menertawakan dirinya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, kabut hitam bergulung di kejauhan, dan sosok ganas dan menakutkan keluar. Saat dia mengayunkan tombak tulangnya, ujung hitam penuh aura gerhana menebas dari udara. Pada saat ini, Yusue menembak. Suara mendesing. Cerobong api merah menyala naik ke udara, dan api mengerikan dan hujan ringan yang dipicu dengan mudah mengalahkan tepi hitam yang menebas wajah. Yuan Lining dan King Mu tercengang. Tubuh Tao dan tingkah laku Tao telah dicabut. Sekarang, harta ini digunakan di tangan Yusue, kekuatan itu jauh sekali. Lebih kuat daripada di tangan orang kereta api. Hanya Su Yi yang terlihat seperti biasa dan terus bergerak maju. Pria berjubah putih itu seharusnya adalah mendiang Kaisar Dunia Xuanzao yang menderita di lembah Dewa Jatuh. Roh jahat. Jika orang ini tidak bisa menggunakan kekuatan gerhana, Yusue tidak perlu menggunakan penguasa pembakaran sama sekali, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Tidak lama setelah rombongan berjalan maju, Su Yi tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas ke ketinggian gunung. Bunganya seperti giok putih, memancarkan cahaya hitam tipis. Secara tidak jelas, ada semburan tangisan yang menakutkan. Kristal, 12 kelopak, benang sari tertutup, bunga tangis malam ini telah dipanaskan selama 12.000 tahun. Mata King Teng berbinar, dan berkata, ini adalah obat ajaib langka yang telah dicari di seluruh dunia, dan hanya lahir di lembah malaikat jatuh. Di antara para beku yang jatuh di lembah dewa jatuh, tidak ada kekurangan kaisar, dan darah dan daging mereka mengandung energi darah yang sangat melonjak dan kekuatan yang besar. Dan bunga gagak malam menyerap nutrisi ini selama bertahun-tahun, dan hanya satu kelopak yang lahir setiap 1000 tahun. Misalnya, bunga Yekrou berusia 12.000 tahun ini dapat dianggap sebagai obat yang hebat, cukup untuk membuat keberadaan Dewa Xuanyou Jian menjadi kepala. Yuxue, ambil tindakan dan lepaskan. Perintah Su Yi. Bagus. Yuxue meraih dari udara. Di tebing di kejauhan, bunga tangisan malam tercabut. Tetapi hampir pada saat yang sama, sekelompok roh jahat yang menakutkan tiba-tiba menyapu kabut hitam dari ketinggian dan membantai Su Yi dan yang lainnya bersama-sama. Ledakan, dan bunga tangisan malam berkibar di tangan Yusue. Menyaksikan adegan ini, Yuan Lining tidak bisa tidak mengagumi. Diam-diam, dia tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dalam hidup ini. Yuxue, yang dikagumi oleh Yuan Lining, menatap Su Yi dengan mata lembut dan berkata, teman, apakah kamu ingin menyegel bunga ini? Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, serahkan pada King Teng. King Teng tertangkap basah dan hendak menolak. King Teng tertegun sejenak, dan akhirnya menyingkirkan Ye Qiaohua dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Su. Su Yi berkata dengan santai, aku hanya menebus kesalahanku. Adegan ini membuat Yuan Lining menghela nafas lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia juga telah mendengar bagaimana keberadaan yang menakutkan dan iblis, penguasa dunia bawah kecil, Tongtian Demon Fin, secara tidak sadar akan menghindari para tetua yang pergi ke kota kematian Xiao Minggu, tidak berani mengambil langkah di luar kolam gemuruh. Karena, itu adalah situs dari Tongtian Demon Fin. Tapi saat ini, anggur iblis Tian-Tian, yang ditakuti oleh banyak kaisar dari dunia luar, menghormati pemuda seperti Su Yi seperti dewa. Terkejut, Su Yi mengabaikan ini. Dia merawat seniornya sendiri untuk memimpin jalan. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak roh jahat yang bersembunyi di kabut hitam, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dengan mudah dibunuh oleh Yuxue. Sayangnya, saya tidak menemukan fetis seperti bunga gagak Ye di sepanjang jalan. Dalam 1/4 jam, di tanah di ujung ngarai, sebuah gua yang mengarah ke kedalaman tanah tiba-tiba muncul. Itu diam. Kekuatan tak terlihat yang menekan hati orang juga menyebar ke hati setiap orang. Tubuh semua orang membeku, dan mereka merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada bahaya fatal yang tidak diketahui yang tersembunyi di gua bawah tanah itu. Di gua bawah tanah ini, ada bahaya besar. Ekspresi Su Yi acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan dia memerintahkan, King Teng, kamu dan yang lainnya tetap di sini dan menunggu, jangan pergi untuk melihat gua ini. Yuxue, kamu dan aku pergi ke gua ini bersama. Berjalanlah.
Petik 2. Ivy mengangguk serius. Segera, Suyi dan Yusue masuk ke dalam gua bersama. Di bawah gua, gelap gulita. Kekuatan aturan yang diubah oleh jalan gerhana didistribusikan di setiap jengkal ruang menuju gua. Tanyakan pada diri Anda sendiri, kali ini bukan Suyi yang menggunakan Book of Listening untuk memimpin, dan bahkan dia tidak berani masuk ke tempat ini dengan gegabah. Namun, pada saat inilah Yusue menyadari satu hal dan mau tidak mau bertanya, rekan Taois, buku mendengarkan garis keturunan penjaga malam ini tidak dilahirkan untuk menahan kota mati. Kekuatan sumbernya, Suyi mengangguk dan berkata, buku ketekunan adalah makhluk pendamping dari binatang dewa penjaga dunia bawah, Diting, dan binatang dewa Diting pada awalnya lahir dari asal mula dunia bawah. Tegasnya, aturan asli di kota kematian juga merupakan bagian dari kekuatan asli dunia bawah, dan masuk akal jika mereka dapat ditekan oleh kekuatan kitab mendengarkan. Berbicara tentang ini, Suyi memikirkannya dan menambahkan, tentu saja, seperti yang Anda katakan, keajaiban terbesar dari buku mendengarkan adalah menekan kejahatan dan melenyapkan bencana. Yusue berkata, dibandingkan dengan mendengarkan buku kebenaran dan batu nisan yang menekan orang mati di kota, siapa yang lebih baik? Suyi berpikir sejenak, matanya sedikit aneh, dan berkata, sejauh yang saya tahu, batu nisan itu memang dari Nether Emperor, terakhir dari dunia bawah, dan itu untuk pengorbanan tubuh pembunuh. Dao, binatang yang mendengarkan dari Yongzhen Fengdu. Yusue terkejut. Rahasianya mengerikan. Saya melihat Suyi melanjutkan, meskipun batu nisan itu bukan benda suci bawaan, itu ditempa oleh 3 kekuatan tertinggi. Salah satunya adalah tulang kehidupan yang ditinggalkan oleh binatang buas mendengarkan. Salah satunya adalah dewa bawaan, Ni Jingtai, yang lahir di kolam kelahiran kembali. Salah satunya adalah kitab harta karun Dao Agung yang diukir di batu nisan oleh Kaisar Nether dengan sepenuh hati dan jiwanya, dan dengan mengorbankan caranya sendiri. Salah satu artefak tertinggi, catatan Netherworld, melibatkan asal-usul dan misteri akhirat. Setelah mengatakan itu, mata Suyi menjadi semakin halus. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.